يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Al-Anwar menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Jawabannya yang baik itu yang pertama yang paling ikhlas. Yang kedua, konsep dalam beramal soleh itu adalah bersegera. Ya, jadi para ulama ketika ditanya tentang masalah seperti ini, ya, tentang masalah seperti ini yang dua-duanya tersebut merupakan kebaikan, maka dilihat mana yang lebih ikhlas untuk pelakunya. Kalau seandainya yang lebih ikhlas bagi orang yang melakukan sedekah tersebut bersedekah ketika orang tuanya sudah meninggal, maka itu yang lebih afdal. Karena kunci dari amalan itu ikhlas. Ya, betapa banyak pun amal kita lakukan, kalau nggak ada ikhlas, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia takut, ya, bersedekah atas nama orang tuanya, kemudian diketahui sehingga dia akan riak, oh masya Allah anakku baik kali sudah banyak bersedekah atas maka ini akan menghancurkan dia, akan timbul penyakit riak dan penyakit sum'ah, dan ini berbahaya. Tapi kalau dia aman dari penyakit ini, dia aman dari niatnya aman, maka jawabannya lebih baik ketika dia hidup. Kenapa? Karena konsep dalam beramal soleh, ya, dalam melakukan suatu amal soleh itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba cepat. Jadi kalau kita bisa cepat melakukan kebaikan, maka kenapa kita tunda? Kalau kita bisa bersedekah, ya, sekarang ini, ya, atas nama orang tua kita, kenapa kita mesti tunda? Makanya dalam hadis Rasulullah melarang kita, mewanti-wanti, kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail. Segeralah kalian melakukan amal soleh. Kalau kita tunggu orang tua kita meninggal, kita nggak tahu apakah harta yang akan kita sedekahkan untuk dengan namanya ketika dia meninggal, apakah masih ada atau tidak? Atau anaknya yang duluan meninggal. Anaknya yang duluan meninggal. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, segeralah kalian melakukan amal soleh sebelum terjadinya fitnah. Ya mungkin sekarang ketika harta kita banyak, kita nanti saya kalau udah meninggal orang tua saya akan panggil 70 orang anak yatim, bla bla segala macam. Saya akan bersedekah, akan bangun masjid. Rupanya ya harta tersebut ya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi musibah dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal tantadiruna faqran munsia. Apakah kalian akan menunggu kefakiran yang akan membuat kalian lupa? Jangan tunggu. Kapan ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, segera. Jadi jangan tunggu bersedekah atas nama orang tua, nunggu dia meninggal. Ya, jangan, cepat, karena konsep dalam melakukan amal soleh itu adalah bersegera. Sawasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menjemput ampunan. Dan bersedekah itu merupakan salah satu pintu ampunan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan, diam-diam sudah bangun masjid, diam-diam sudah mengumrohkan tetangganya, diam-diam sudah berinfak 5.000 masker umpamanya, kata Rasulullah, tutfi'u ghadabar rabbi. Ini akan mendatangkan ampunan, akan meredamkan murka dan amarah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya jangan tunggu-tunggu, ya nantilah, ya kapanlah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi kita ditimpa musibah, na'udzubillah. Dan musibah itu selama kita hidup di dunia, kemungkinan diuji dan diberikan musibah oleh Allah itu pasti ada. Ya, jadi jangan tunggu sampai orang tua kita meninggal baru kita bersedekah atas namanya. Baik. Cepat. Wallahu Wallahu a'lam. a'lam. Terima kasih.